Pasca Jumat lalu mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Mario Teguh, konflik Kiswinar dan Mario Teguh kian memanas. Didampingi ibunda tercinta Ibu Aryani yang akhirnya muncul di hadapan publik, Kiswinar dengan terang-terangan menantang Mario Teguh untuk berani berkata jujur, bukan membalikan fakta. Sementara Ibu Aryani yang akhirnya berbicara juga mengungkapkan kemarahan dan kesedihannya kepada Mario Teguh yang sudah cerai darinya 24 tahun silam. Kenapa saya sampai segininya? Sebelum kalian mengenal beliau sebagai Mario Teguh, beliau adalah ayah saya. Sis Mariono Teguh. Sampai sekarang ayah saya. Sampai sekarang ayah saya. Pada saat saya masih kecil, saya jujur lupa apa urusannya beliau menasihati saya seperti ini. Oke? Mas, kunci sukses itu dari manusia adalah menjadi orang yang jujur. Beliau bilang seperti itu. Kalau kamu berbohong, kamu akui. Dan kalau kamu mengakui, kamu siap terima akibatnya. Itu jauh lebih baik daripada kamu berbohong dan tidak jujur karena akibatnya jauh lebih buruk. Sip, itu yang saya pegang sampai sekarang. Hari ini saya mau memberikan kesempatan kepada ayah saya untuk menjalankan ucapannya. Hal yang dia nasihatkan ke saya 24-25 tahun yang lalu. Ayo, yuk, sekarang saatnya. Sedih dan marah besar. Tidak hanya itu, Kiswinar yang mengaku sebagai anak Mario Teguh juga telah mewanti-wanti jika ada upaya damai yang akan diperjuangkan pihak Mario Teguh. Bagi Kiswinar, jika toh nanti ada upaya damai namun masih akan dipelajari secara jelas maksud dari pihak Mario Teguh. Tapi benarkah meski telah disomasi Mario Teguh, Kiswinar tetap ngotot mengakui Mario Teguh sebagai ayah? Upaya damai yang seperti apa? Kita juga mesti tanya. Kita nggak bisa ada lah mantan bapak. Saya nggak pernah anggap ada mantan bapak. Beliau ayah saya sampai sekarang. Buat apa saya benci beliau? Teman-teman pasti tahu sendiri. Beliau bilang bahwa beliau yang bawa saya, yang gendong, yang katanya saya adukan susunya, saya bangunkan dia kalau pagi. Yang seperti itu Anda sendiri dengar. Namun pasca Ibu Aryani muncul untuk pertama kalinya di hadapan publik, keputusan mengejutkan tiba-tiba ditempuh Mario Teguh untuk mundur dari acara TV yang selama ini dibawakannya. Bahkan Mario memutuskan mundur sebagai motivator. Apa yang membuat Mario Teguh baru memutuskan mundur di tengah masalah pelik yang membelitnya? Benarkah pengakuan Kiswinar lah yang memaksa Mario Teguh mau tidak mau harus pensiun dari karirnya sebagai motivator di usia yang belum terlalu tua? Saya juga lihatnya ada link ya di internet itu bahwa Pak Mario Teguh pamit ya dari acara itu. Ya, itu memang haknya beliau lah. Kami tidak ikut campur soal itu. Kalau mengenai kemungkinan gara-gara kasus ini, itu juga belum tahu kan, kita nggak tahu apa memang habis kontrak atau tidak. Tapi kelihatannya sih memang kalau menurut pandangan kami memang gara-gara kasus ini. Namun tak ingin percaya begitu saja pada Mario Teguh yang telah menyatakan pensiun sebagai motivator lewat media sosial. Rencananya hari ini Kiswinar dan pengacara akan mendatangi stasiun TV tempat Mario Teguh bekerja. Benarkah Kiswinar ingin mengklarifikasi apakah perkataan Mario Teguh itu benar atau hanya bohong belaka? Kita besok datang ke Kompas. Kita mau lihat papernya mana. Ya kan? Dia diberhentikan atau dia mengundurkan diri. Kalau dia mengundurkan diri, apa alasannya? Karena ini udah menyangkut kita. Kalau Kis mau ke sana ya itu haknya dia, nggak ada yang bisa melarang ya. Menyusul keputusan mengejutkan dari Mario Teguh untuk pensiun dari profesinya sebagai motivator, sejumlah kalangan pun menyayangkan itu. Namun melihat banjir komentar di media sosial yang menyayangkan keputusan Mario Teguh, apa yang membuat Tika Bisono sebagai psikolog justru menilai keputusan Mario Teguh pensiun adalah langkah yang tepat. Ya memang kalau melihat dari profesi seolah-olah kita sayang ya, tapi menurut saya ini sebuah konsekuensi logis yang memang harus diambil. Apalagi kasusnya udah keburu meloncat keluar gitu ke publik. Dan harusnya masalah beginian gak jadi konsumsi publik juga sih sebenarnya ya. Ini menurut saya sebuah langkah yang baik aja karena biar bisa konsentrasi ya kan, biar bisa fokus lagi lah gitu. Dan
mencapai penyelesaian yang sempurna aja gitu. Status Dimas Kanjeng dinaikkan sebagai tersangka. Apa motif anggota MUI Probolinggo Marwah Daud membela Dimas Kanjeng? Benarkah padepokan Dimas Kanjeng akan segera ditutup Majelis Ulama Indonesia? Lalu bagaimana dengan kisah Ricky Harun dan Reza Aditya yang siap kembali menghibur pemirsa lewat sinetron Pangeran 2? Simak sesaat lagi hanya di Was Was.